Selamat datang kembali di channel Kuculuk Film. Wahai para kaum colikiawan dan colikiawati. Haha. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja, oke? Film ini berjudul Wrestling yang dirilis di tahun 2014, mengisahkan seorang dosen yang humoris. Tetapi secara fisik dan finansial bisa dikatakan serba berkecukupan. Namun, mampu memiliki tunangan yang wow. Dosen ini bernama Pak Choi, yang di rumahnya tinggal dengan seorang mahasiswi yang bernama Mina. Terlihat Pak Choi ini bisa dikatakan pria otak-otak mesum, namun di balik sifat buruknya, Pak Choi memiliki sikap humoris dan rasa menolong dengan sesama. Yang bisa kita acungi jempol, Pak Choi ini sangatlah agresif terhadap Mina. Namun seringkali Mina menolak pengencrotan Pak Choi. Lanjut cerita, di kampus ternyata Mina dikenal menjadi primadona, hingga rata-rata laki-laki di kampus itu mengincar donat milik Mina. Sesampainya di kelas, terlihat Mina cukup dekat dengan teman sebangkunya yang bernama Saitong. Hatinya Pak Choi cemburu dan lalu menegur Mina agar tidak berisik di dalam kelas. Lanjut cerita, Pak Choi yang penasaran mengenai kedekatan Mina dengan Saitong lalu memantau mereka masuk ke dalam sebuah mobil. Ternyata mereka bergerak menuju kos-kosan untuk melakukan Pak Choi yang sudah cemburu buta lalu mencoba berpura-pura seakan mengusir Mina dari rumahnya. Mina yang menerima pesan dari Pak Choi lalu meninggalkan Saitong dengan pisang gorengnya yang sudah tegang berdiri. Sesampainya di rumah Pak Choi, ternyata bukan amukan yang didapat Mina, melainkan Pak Choi mencoba mendekati Mina untuk melakukan wik. Namun, lagi dan lagi Mina menolaknya. Pada keesokan harinya, datanglah seorang gadis aduhai sangat seksi yang bernama Hansin yang akan menuju kampus itu. Tak disengaja lewat di depan Pak Choi dan para dosen lainnya. Dikarenakan kebingungan, lalu Hansin menanyakan ruang perekrutan kepada Pak Choi. Pak Choi yang tidak mau kehilangan kesempatan itu, spontan mengajak Hansin untuk ke ruangannya dan melakukan interview. Pak Choi yang tanpa basa-basi lagi langsung saja menerima gadis berbodi gitar ini tanpa meminta pengikuti cara mengajar di kampus ini. Di saat Pak Choi menjelaskan pembelajaran kepada siswa dan siswinya, sempat lirik ke selangkangan milik Hansin yang duduk di kursi paling depan. Pada sore harinya, saat Pak Choi sedang mengajar, Pak Choi menghayal seakan-akan Hansin merayu dan mengajaknya untuk wik-wik di dalam kelas. 아니 좋습니다. 닥쳐줘요. 하지 마. 그럼 실례. Tak sampai di situ, Pak Choi yang terlalu bernafsu birahi, ia mencoba mengintip bokong milik Hansin yang montok seperti bakpao. Merasa kurang puas, Pak Choi mencoba mendatangi tempat aerobik untuk bertemu dengan Hansin. Dikarenakan sudah tidak bisa menahan pisang goreng yang sudah tegang, Pak Choi mencoba untuk meraba-raba Hansin. Alhasil, Pak Choi mendapatkan jurus telapak tangan dari Hansin. Dikarenakan rasa penasaran yang begitu dalam mengenai donat milik Hansin hingga membuat Pak Choi mimpi basah. Haha anjir. Lanjut cerita. Pada esok harinya, iman Pak Choi kembali digoda. Ia kembali melihat pemandangan yang indah dari Hansin yang lagi melakukan yoga. Dengan rayuan mautnya, Pak Choi mengajak Hansin untuk mengobrol di sebuah warung kopi. Di percakapan mereka terungkaplah bahwa Hansin bercita-cita untuk menjadi seorang model dan meminta bantuan kepada Pak Choi untuk membantunya melakukan pemotretan. Singkat cerita, saat Pak Choi berada di ruangannya, tak diduga datanglah Mina. Mina mengatakan bahwa butuh bantuan kepada Pak Choi untuk mengerjakan tugas kampusnya. Namun, Pak Choi sudah tidak menghiraukan Mina lagi. Tak diduga, datanglah seorang guru ke ruangan Pak Choi. Di sini hampir saja terbongkar hubungan kumpul kebo mereka berdua. Pada malam harinya, Pak Choi sedang bersama Hansin di dalam mobilnya lalu diganggu oleh sebuah telepon dari seorang pria yang mendekati Hansin. Dengan kekuatan cinta yang dimiliki Pak Choi mengatakan bahwa ia adalah tunangan dari Hansin.
Sesampainya di rumah Pak Choi, seperti biasa, mereka membicarakan mengenai pemotretan itu, dan sesi foto-foto pun dimulai. 오케이. 자. 이렇게. 좋아. Setelah puas di sesi pemotretan, lalu mereka berdua merayakannya ke sebuah bar untuk minum-minum. Dikarenakan Pak Choi yang sudah dimabuk nafsu birahi, dan ditambah lagi mabuk minuman, lalu Pak Choi mengajak Hansin kembali ke rumahnya. Di sana Pak Choi mencoba menggerayangi Hansin lagi. Pak Choi kembali mendapat penolakan namun diganti dengan ciuman yang mungkin rasanya hampa. Haha, tega sekali kau Hansin. Pada esok harinya, Pak Choi tak patah semangat. Lalu kembali mencoba merayu Hansin, namun kali ini ia mencoba dengan sifat humorisnya. Alhasil, Hansin membalas lebih dari rayuan Pak Choi. Lanjut cerita. Sepulang dari mengajar, ternyata Pak Choi didatangi Mina di dalam mobilnya. Di sini Mina mencurahkan isi hatinya kepada Pak Choi mengenai hubungan mereka yang sudah renggang. Sesampainya Pak Choi di rumah bersama Hansin, mereka berdua akan melakukan sesi pemotretan yang kedua. Di sini Pak Choi mengeluarkan jurus-jurus ampuh kepada Hansin dengan memintanya mandi terlebih dahulu agar terlihat lebih segar dan menawan. Pak Choi yang tidak tahan mendengar gemerci air lalu bergegas ke kamar mandi untuk mengintip lekuk tubuh Hansin yang sedang mandi itu. Alhasil, Pak Choi tak mampu mengendalikan pisang gorengnya yang sudah tegang dan berdiri. Dan akhirnya, Pak Choi berhasil bertubi-tubi menjebol gawang Hansin. 나에게 열정적인 사랑을 나눠주고 있었지. 우리 그걸 그럼 처음부터 다 알고 있었던 거. Namun, di saat Pak Choi dan Hansin lagi enak-enakan di dalam kamar, apa daya ternyata Mina datang ke rumah Pak Choi. Dengan cerdiknya, Mina mematikan saklar lampu dan seketika berada di belakang Pak Choi. 해결했어. 우리 하던 거 이제 계속하면 돼. 근데요. Namun bukannya pada ribut, mereka malah akur tidur bertiga di rumah itu. Pada keesokan harinya, Mina menemui Pak Choi dan ingin berbicara empat mata mengenai hubungan mereka yang sudah renggang. Tak lama kemudian datanglah Saitong. Terlihat di sini Saitong pun cemburu dan akan kedekatan Pak Choi dengan Mina. Singkat cerita, Saitong dengan kepala kampus merencanakan untuk memata-matai pergerakan Pak Choi dengan Hansin, dengan dibantu dua orang detektif top di kota itu. Singkat cerita, detektif itu menjalankan aksinya lalu mengikuti Pak Choi ke sebuah tempat aerobik yang sedang asik bersama Hansin. 요가 쉽네. Pak Choi yang memang otak-otak mesum dan nafsu birahi, lalu menarik Hansin ke belakang untuk mengocok-ngocok donatnya Hansin lagi. Tak diduga, detektif itu mendapatkan foto-foto mereka yang lagi asik main kuda-kudaan. Pada esok harinya, Mina menemui Hansin. Di sini Mina menanyakan mengenai hubungannya dengan Pak Choi. Namun, Hansin mengatakan hubungan mereka hanya sebatas teman saja. TTM, teman tapi mesra. Lanjut lagi. Dan lalu mereka menuju ke sebuah bar untuk melupakan masalah malam itu. Usut punya usut, ternyata Mina ini juga memiliki cita-cita sebagai model dan meminta solusi dari Hansin. Tak lama kemudian datanglah Saitong. Di sini Saitong berterus terang kepada Mina bahwa ia memiliki perasaan lebih kepada Mina. Pada malam harinya, Pak Choi dan Hansin sedang makan malam bersama. Terlihat kedua insan manusia ini sedang dilanda lautan api asmara. 만나고 당당하게 얘기하고 와. Lanjut cerita, ternyata Hansin janjian dengan kepala kampus. Ternyata terbongkarlah bahwa sesungguhnya kepala kampus ini memiliki perasaan lebih kepada Hansin. Namun, Hansin sudah jatuh cinta kepada Pak Choi dan mentah-mentah menolak perasaan dari kepala kampus itu. Di tempat lain,
Pak Choi sedang bersama Mina. Di sana Mina dengan berat hati mengungkapkan ingin mengakhiri hubungan ini. Dan Mina mengatakan kecewa dengan sikap Pak Choi yang tidak peduli lagi. Singkat cerita, Hansin menemui detektif itu. Betapa terkejutnya, ternyata detektif itu memperlihatkan foto Hansin yang lagi kuda-kudaan bersama Pak Choi. Lalu detektif itu meminta Hansin untuk keluar pulau untuk menemui seseorang. Jika tidak, foto-foto itu akan disebarluaskan. Pada malam harinya, Hansin yang sudah diselimuti rasa kebingungan dan ketakutan mencoba tidak menceritakan masalah ini kepada Pak Choi, dikarenakan ia tidak mau Pak Choi juga memikirkan masalah ini. Lanjut cerita, pada esok harinya, Pak Choi mendapatkan telepon dari Hansin. Ia mengatakan akan pergi keluar pulau untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak diduga, ternyata Pak Choi melihat Hansin berada tepat di depannya. Lalu Pak Choi mengejar Hansin dan menanyakan penyebab Hansin pergi meninggalkannya. Dengan berat hati, akhirnya Hansin menceritakan semua permasalahan ini kepada Pak Choi. Dan akhirnya Hansin pergi keluar pulau. Oh, sedihnya. Sesampainya Hansin di seberang pulau, ternyata sudah disambut dengan seorang gadis oleh suruhan pria itu. Di tempat lain, Pak Choi yang sudah pergi ditinggal Mina dan Hansin merasakan kesepian yang mendalam akan kepergian dua gadis yang sangat dicintainya itu. Lalu, Pak Choi berencana ingin menyusul Hansin ke seberang pulau itu dengan Mina. Lanjut cerita, Hansin yang sudah menunggu pria itu, ternyata pria yang dimaksud adalah Pak Kepala Kampus yang ditolaknya mentah-mentah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kepala kampus itu sangatlah penasaran akan manis donatnya Hansin. Lalu mereka ingin melakukan kuda-kudaan di dalam air. Namun karena kecerdikan Hansin, ia menutup mata Pak Kepala Kampus dengan celana dalam miliknya. Dan lalu posisi Hansin diganti oleh Mina. Nah, saat itu juga fotografer beraksi untuk mendapatkan foto seakan-akan Pak Kepala Kampus sedang kuda-kudaan dengan muridnya sendiri. Dan film pun